Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Oracle Channel tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat, materi di video kali ini kita akan menggunakan Minitab untuk tujuan menganalisis menggunakan statistik non parametrik. Nah, pada kesempatan kali ini non parametrik yang kita gunakan adalah rantes. Rantes ini adalah sebuah rumus statistika yang digunakan untuk menguji sederetan data yang terdiri dari dua kategori, apakah tersusun secara random atau memang disusun secara sistematis. Uji rantes disebut juga sebagai uji runtun. Misalnya sebuah kasus seperti ini. Misalnya ada sebuah kasus seperti ini ya. Sebuah mesin diukur sehingga secara otomatis mengeluarkan minyak pelumas di dalam kaleng. Dapatkah kita katakan bahwa banyaknya minyak pelumas yang dikeluarkan oleh mesin tersebut bervariasi secara acak bila isi 10 kaleng secara berturut-turut sebagai berikut. Ini kaleng pertama 10,2, kaleng kedua 9,7 ini dalam liter, kemudian kaleng ketiga 10,1, kaleng keempat 10,3, kaleng kelima 10,1, kaleng keenam 9,8, kaleng ke-7 9,9, kaleng ke-10 10,4. saya ulangi, kaleng ke-8, kemudian kaleng ke-9 10,3 dan kaleng ke-10 9,8. Apakah kita mempunyai kesimpulan dari deretan 10 buah kaleng ini berisi secara acak, bervariasi secara acak atau tidak? Nah, untuk mempermudahkan analisis kita ke dalam bentuk data worksheet Minitab, kita buat vertikal saja seperti ini. Kita buat vertikal seperti ini, kemudian nanti kita inputkan di Minitab-nya. Kita coba dulu buka program Minitab-nya. Kemudian kita buat sebuah variabel di C1, misalnya ini adalah hasil pengamatan. Kita buat pengamatan variabelnya. Kemudian kita copy paste saja data kita tadi. Kita copy, kemudian kita paste atau pastekan ke worksheet dari Minitab. Selanjutnya kita klik start, lalu pilih non parametric. Nah, tujuan kita di sini adalah rantes, maka kalian klik rantes. Kita klik rantes, maka muncul tab rantes. Silakan kalian pindahkan variabel pengamatan C1 ini ke dalam kolom variabel. Kalian klik saja, lalu klik select. Kemudian untuk pilihan above and below domain, artinya kita apakah akan menentukan juga rata-rata atas atau bawahnya ya, atau kalau kita checklist yang ini tentu kita tentukan sendiri. Kita langsung aja defaultnya, klik OK, sehingga akan keluar uji rantesnya, hasil dari output Minitab-nya. Kita cek dulu untuk run-nya. Kalau kalian ingin mengetahui, karena nilai patokan dari uji run ini atau rantes ini adalah median dan juga rata-rata meannya.
kalau kita tentukan terlebih dahulu berapa main-nya. Kalau kita menggunakan main-nya, maka data di bawah main-nya berapa dari 10 data tadi, kemudian berapa data di bawah di atas 10. Kalau rata-ratanya misalnya 10, maka tanda positifnya run-nya ini di atas 10, 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 sementara yang lain adalah di bawah 10. Yang dari pengamatan di sini dijelaskan bahwa the observed number of run-nya ada 6, karena tadi di atas 10 nya udah kita hitung 6. Kemudian yang estimasi dari run-nya adalah 5,8, sementara untuk K adalah 4. Nah, yang paling mudah adalah menarik kesimpulan berdasarkan p-value. P-value diketahui 0,888. Kriteria yang bisa kita gunakan untuk penarikan kesimpulan dalam kasus ini, yaitu kita bisa membandingkan p-value nya ini dengan alfa atau tingkat signifikansi yang kita gunakan. Kalau alfa kita adalah 0,05, maka kriteria penarikan kesimpulan dalam uji statistik ini adalah jika p-value lebih besar dari 0,05, maka barisan data ini bersifat acak. Kalau misalnya alfa kita adalah 0,05, sementara value yang kita peroleh dari analisis Minitab tadi adalah 0,888. Ternyata berdasarkan kriterianya adalah jika value lebih besar dari 0,05 maka bersifat acak. Kemudian jika value nya lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka tidak bersifat acak. Karena 0,088 ini lebih besar dari 0,05, maka barisan ini bisa kita katakan sebagai barisan yang betul-betul tersusun secara acak, bervariasi secara acak. Inilah kegunaan dari rantes atau uji runtun. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa karena p-value nya lebih besar, karena p-value nya ini lebih besar dari alfa yang kita gunakan yaitu 0,888, lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan dari urutan data yang sudah kita jabarkan. Dan dari sini juga bisa kita tentukan banyaknya runtun yang kita peroleh. Bisa kita lihat dari bagian the observed number of run adalah 6. Oke sahabat sekalian, demikian saja materi kita pada kesempatan kali ini yang berbicara tentang bagaimana analisis rantes atau uji runtun ini dengan menggunakan Minitab. Mudah-mudahan menjadi solusi atas pertanyaan kalian terkait dengan uji non parametrik, ya khususnya adalah rantes. Mohon maaf jika kesalahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.